dan ekstraksi. Aisyah delay, sumpah. Halo semua, hari ini kami dari kelompok B Biomedik 3 kelas A akan sharing-sharing nih materi dan metode mengenai ekstrak dan ekstraksi. Apa sih itu ekstrak? Nah, ekstrak itu adalah sediaan yang diperoleh dari jaringan hewan atau tumbuhan dengan menarik sari aktifnya dengan pelarut yang sesuai, kemudian memekatkannya hingga tahap tertentu. Lalu apa sih bedanya sama ekstraksi? Nah, kalau ekstraksi itu proses memisahkan atau menarik zat berkhasiat dari bahan asal dan umumnya khasiat yang didapat dalam keadaan tidak berubah. Nah, lalu ada istilah-istilah nih dalam proses ekstraksi. Apa aja sih istilah-istilahnya? Nah, yang pertama itu ada cairan penarik atau bisa disebut menstrum. Lalu ada ampas atau mark atau feces. Lalu ada cairan yang dipisahkan atau macerate, liquid, kolatura, solution atau perkolat. Lalu yang terakhir ada cairan penyari yang dipakai dalam pembuatan. Sediaan ekstrak adalah air, eter, atau campuran etanol dan air. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis ekstrak. Ada apa aja sih jenis-jenis ekstrak? Di sini kita ada punya 4 jenis, yaitu ada ekstrak encer, ada yang kental, kering, dan juga cair. Nah, kalau ekstrak encer ini adalah sediaan yang memiliki konsistensi seperti cairan madu yang mudah mengalir dan perlu diproses lebih lanjut. Contohnya itu ekstrak Felicis maris. Terus ada ekstrak kental. Nah, kalau ekstrak kental ini sediaan kental yang apabila dalam keadaan dingin dan kecil kemungkinannya bisa dituang. Contohnya itu ekstrak akar manis. Nah, kalau ekstrak kering itu adalah sediaan yang memiliki konsistensi kering dan mudah dihancurkan dengan tangan. Contohnya itu ada ekstrak clay. Nah, yang terakhir nih ada ekstrak cair. Ini adalah sediaan dari Simplicia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. Nah, contohnya ini ada ekstrak kina. Selanjutnya ada macam-macam sediaan ekstrak. Cukup banyak ya macam-macamnya. Oke, aku bacain semuanya aja ya. Yang pertama itu ada ekstrak belladonnae, habis itu ada ekstrak kyosiami, ada ekstrak frangulae, ada ekstrak hati, ekstrak jadam, terus ada ekstrak kopium, ekstrak kecambah, ekstrak stramonium, ekstrak kola, dan ekstrak strici. Untuk selanjutnya itu ada metode dari ekstraksi. Nah, pemilihan metodenya itu disesuaikan dengan kepentingan untuk memperoleh kandungan kimia yang diinginkan. Di mana yang pertama itu Simplicia dengan cairan penyari air dilakukan dengan cara masterasi, perkolasi, atau penyeduhan dengan air mendidih. Lalu yang kedua, cairan penyari dari campuran etanol dan air dilakukan dengan cara maserasi atau perkolasi. Lalu yang ketiga, cairan penyari dengan eter dilakukan dengan cara perkolasi. Nah, metode ekstraksi ini dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada maserasi. Dalam maserasi ini dibagi jadi dua lagi. Yang pertama itu ada maserasi sederhana. Seperti yang dapat dilihat di gambar ya, Simplicianya itu secara utuh atau yang sudah digiling kasar itu direndam, lalu direndam di dalam bejana atau wadah tertutup, lalu dilakukan pada suhu kamar selama minimal 3 hari dengan pengadukan yang berulang sampai semua bagian tanamannya itu terlarut atau mencapai kesetimbangan senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Selanjutnya, campuran itu disaring agar diperoleh bagian cairnya saja. Lalu, bagian cair tersebut itu dibiarkan dalam waktu tertentu.
Nah, untuk selanjutnya itu yang kedua ada maserasi ultrasonik. Maserasi ultrasonik ini adalah modifikasi dari metode maserasi dengan menggunakan ultrasound atau gelombang dengan frekuensi tinggi yaitu 20 kHz. Dilakukan dengan memasukkan simplisia ke dalam sebuah bejana, lalu dimasukkan dalam wadah ultrasonik. Nah, metode ini itu memberikan tekanan mekanik pada sel sehingga menghasilkan rongga yang nantinya itu akan menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi. Nah, untuk langkah-langkah secara umumnya itu yang pertama, masukkan 20 bagian simplisia atau derajat halus ke dalam bejana. Lalu yang kedua tambahkan 75 bagian cairan penyari, tutup, lalu biarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya sambil sering diaduk. Lalu yang ketiga itu serkai dan peras, cuci ampas dengan cairan penyari hingga diperoleh 100 bagian. Dan yang terakhir, pindahkan ke dalam bejana tertutup, biarkan selama 2 hari di tempat sejuk dan terlindung dari cahaya, enap, tuang, dan saring. Oke, metode selanjutnya ada perkolasi. Perkolasi itu untuk mengekstrak bahan aktif dari bagian tanaman dalam penyediaan tinktur dan ekstrak cair. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama, tanaman dibasahi dengan pelarut yang sesuai dan didiamkan selama 4 jam dalam tangki tertutup. Yang kedua, bagian tanaman dimasukkan ke dalam perkolator dan ditambahkan sejumlah pelarut sampai terbentuk lapisan tipis. Selanjutnya, diamkan selama 24 jam dalam perkolator tertutup. Selanjutnya, pelarut ditambahkan lagi sesuai kebutuhan sampai diperoleh cairan sebanyak 3/4 dari volume akhir. Lalu residu ditekan dan ditambahkan ke cairan ekstrak. Selanjutnya, sejumlah pelarut ditambahkan lagi ke dalam cairan ekstrak agar diperoleh ekstrak dengan volume yang diinginkan. Yang terakhir, campuran ekstrak yang diperoleh dilakukan penjernihan dengan dekantasi. Dekantasi itu adalah proses pemisahan campuran pelarut dan padatan. Nah, selanjutnya ada cara pembuatan dari ekstrak. Yang pertama adalah membuat serbuk simplisia kering sampai derajat kehalusan tertentu. Terus yang kedua adalah menentukan pelarut yang akan digunakan. Dan yang ketiga, dilakukan pemurnian ekstrak untuk memisahkan senyawa yang tidak dikehendaki tanpa berpengaruh pada senyawa kandungan yang dikehendaki. Terus selanjutnya adalah dilakukan pemekatan atau peningkatan jumlah senyawa terlarut secara penguapan pelarut hingga didapatkan ekstrak kental atau pekat. Dan yang terakhir adalah dilakukan pengeringan secara evaporasi dan dihitung hasil rendaman yaitu 10 perbandingan antara ekstrak yang diperoleh dengan simplasia awal. Oke, sekian materi kami tentang ekstrak dan ekstrasi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.